Semua akan jadi tanda kalau kita menggunakan akal, kalau kita mau nyari. Contoh misalnya, di dunia psikologi itu ada satu fenomena namanya fenomena mobil merah atau fenomena monyet. Itu tergantung perumpamaannya. Ya kita pakai mudah aja, mobil merah. Iya, itu gimana tuh? Mas Abdur ngitung nggak setiap kali perjalanan dari kantor pergi ke rumah, berapa mobil merah yang Mas Abdur temui? Jarang sih, tapi jarang-jarang menghitung. Tapi ada aja. Tapi nggak dihitung kan? Nggak dihitung. Kalau seandainya saya bilang sama Mas Abdur, Mas, kalau Mas Abdur ketemu mobil merah, terus Mas Abdur foto dan Mas Abdur hitung, satu mobil saya kasih 10.000. Saya hitung pasti hitung, sih. langsung dipantengin, mendadak semuanya jadi ada gitu kan ya. Mendadak semua bisa kita hitung. Atau yang kedua contohnya, Mas Abdur pernah nggak sih ketika pulang ke rumah ngelihat ada rumah dijual atau rumah disewakan? Iya. Kalau lagi perlu nyari sewa. Betul. Tapi kalau kita lagi nggak nyari sewa, kita nggak akan ngelihat rumah-rumah itu. Iya. Berarti tanda-tanda itu ada bagi orang-orang yang nyari. Yang nyari itu apa? Berpikir. Maka musuh daripada keimanan adalah orang-orang ignorance dan orang-orang yang arrogance. Karena orang ignorance, abai, dan orang-orang arrogance itu nggak peduli tanda-tanda sebesar dan sebanyak apapun. Tapi kalau orang-orang yang nyari, tanda sekecil itu dia akan temukan. Maka tergantung dia mau nyari atau tidak. Berarti bagaimana ma'rifatullah? Anda harus nyari dulu yang pertama. Harus ada niat untuk nyari. Dan minimal bukan hanya niat, minimal curiosity. Minimal rasa penasaran. Curiosity itu yang mengantarkan orang-orang jadi ilmuwan, jadi seniman, jadi apapun. Curiosity, kalau bahasa komikanya keresahan. Keresahan, ya. Kalau ada keresahan, kita akan dapat kemudian apa yang kita cari. Tapi kalau kita nggak ada keresahan, kita nggak akan dapat apapun. Benar sih. Dan orang ignorance tuh mungkin dia resah tapi kayak udahlah.